Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safira Kamisna dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan apa itu trikoma, rambut akar, dan juga eksodermis. Yang pertama kita akan membahas apa itu trikoma. Trikoma adalah rambut-rambut yang tumbuh dari sel-sel epidermis dengan bentuk, susunan, serta fungsinya yang bervariasi berdasarkan jumlah sel yang membangunnya. Trikoma dapat dibedakan menjadi uniseluler dan multiseluler. Trikoma uniseluler adalah trikoma yang tidak bercabang, namun ada kalanya ada yang bercabang. Trikoma multiseluler adalah trikoma yang bercabang seperti pohon, ada yang memanjang dan ada pula yang mendatar. Trikoma memiliki fungsi antara lain mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari manusia dan hewan. Trikoma dibedakan atas trikoma non-glandular atau rambut yang tidak memiliki kelenjar. Kemudian ada trikoma glandular atau rambut yang berkelenjar. Trikoma non-glandular dapat dibedakan menjadi trikoma sederhana yang terdiri dari satu sel atau multisel yang uniseriat, misal pada Lauraceae, Moraceae, dan Gossypium. Kemudian ada trikoma berbentuk sisik, pipih, dan multisel, misal pada Olea dan Burio. Kemudian ada trikoma multisel berbentuk bintang seperti pada Hibiscus, Sidra, dan Herbascum. Trikoma kasar berlapis banyak terdapat pada pangkal, tangkai, Portulaca, Oleracea, dan Sinzanthus. Trikoma glandular terlibat dalam sekresi berbagai senyawa, yaitu larutan garam, madu, terpen, dan polisakarida. Trikoma yang mensekresikan garam bentuknya dapat berupa gelembung atau terdiri atas sel kelenjar, dan kelenjar multisel yang terdiri atas beberapa sel kelenjar dan sel basal. Kebanyakan trikoma glandular mempunyai struktur dinding sebagai berikut, yang mana terdapat lapisan dinding dalam terdiri atas tonjolan dengan berbagai bentuk dan rumit, dan berfungsi untuk mengangkut sekresi melalui dinding ke permukaan kelenjar. Kemudian penebalan dinding seperti kapsari. Setiap sel tangkai di bagian basal kelenjar dindingnya mengandung kutin atau suberin. Beberapa contoh rambut kelenjar atau trikoma glandular adalah Hidatoda, kelenjar madu, trikoma yang menghasilkan lendir pada selaku bumbung, Ochrea, Rumex, dan Rheum. Trikoma yang mensekresikan terpen atau minyak pada Labiatae. Colatera atau trikoma yang menghasilkan senyawa lengket, rambut gatal pada jelatang. Bentuk-bentuk trikoma glandular pada taksonomi sudah sangat sering. Beberapa anggota familia dapat dengan mudah diidentifikasi dengan adanya tipe trikoma, karena tipe trikoma ini berperan penting dalam pengelompokan genus dan spesies. Fungsi dari trikoma yang dapat kita bahas adalah mengurangi gangguan dari manusia dan hewan. Trikoma sendiri dapat dikatakan seperti duri, yang mana dapat dilihat pada salah satu tumbuhan, yakni tumbuhan mawar. Tumbuhan mawar memiliki duri, yang mana duri itu dapat melindungi dirinya dari gangguan hewan ataupun manusia. Kemudian kita akan membahas tentang rambut akar. Rambut akar merupakan sel epidermis yang menonjol pada bagian tumbuhan. Biasanya struktur dindingnya tipis dan vakuolanya besar. Rambut akar merupakan bagian dari epidermis yang masih mampu membentang dan terbentuk dari daerah meristem akar atau daerah yang masih muda, yang mana rambut akar berguna memperluas daerah penyerapan air dan makanan. Rambut akar pada beberapa jenis tumbuhan dibentuk dari sel-sel khusus yang berbeda ukuran dan berasal dari sel tetangga epidermis yang disebut trikoblas. Trikoblas lebih kecil dari epidermis sebagai hasil pembelahan yang tidak sama. Rambut akar umumnya berumur hanya beberapa hari. Jika rambut akar mati dan selnya tidak terkelupas, dindingnya akan mengalami penebalan suberin dan lignin. Kemudian kita akan membahas tentang eksodermis. Eksodermis merupakan jaringan yang terdapat pada hampir seluruh tumbuhan tingkat tinggi yang merupakan tonjolan dari sel epidermis akar dengan bentuk silinder. Sel tersebut menjadi batas dalam dari korteks akar
serta menjadi pelindung bagian tersebut. Eksodermis terbentuk dari lapisan sel di bawah epidermis. Dindingnya mengalami penebalan suberin dan kadang-kadang lignin. Eksodermis mengandung senyawa suberin yang berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu tumbuhan. Suberin di sini menjadi pengganti epidermis, yang mana ia menjadi lapisan pelindung proses tumbuhan di atas tanah. Struktur sel eksodermis serupa dengan endodermis, yaitu terjadinya perubahan di dinding sel di sisi sebelah dalam dengan suberin dan diikuti lapisan selulosa. Sel eksodermis tetap mengandung protoplas waktu dewasa. Baiklah, hanya ini yang dapat Safira sampaikan. Lebih dan kurang Safira mohon maaf, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dian Purnama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.